Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Sandari dari MPM 21247 akan membahas mengenai depresi di blok psikiatri ini. Sebelum kita mengetahui dari kriteria dari klinis dan juga diagnosis dari depresi, baiknya kita tahu apa sih itu depresi. Nah, depresi ini merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, aktivitas sehari-hari yang paling sedikit berturut-turut selama 2 minggu. Nah, untuk dari etiologinya sendiri, itu adalah dari faktor biologis, genetik, dan juga psikososial, dan juga ada pengaruh dari yang namanya neurotransmitter. Salah satunya itu adalah serotonin. Nah, peningkatan dari serotonin ini dapat menyebabkan depresi pada seseorang. Nah, gambaran klinis dari depression ini ada namanya psyche CHAP. S itu untuk dari sleep, yaitu orang-orang yang depresi akan lebih sulit tidur, insomnia, dan juga lain-lain. Nah, terus yang kedua ada interest. Interest itu orang-orang yang memang dia tidak ingin untuk berkelincupan untuk ke sosial, lingkungan sosial. Terus yang ketiga ada guilty, di mana orang-orang yang depresi ini akan terus merasa dirinya selalu bersalah dan juga akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, keempat itu ada energi. Nah, orang-orang yang memiliki depresi yang meningkat ini akan menimbulkan energi-energi negatif dan juga energi-energi yang menurun dalam dirinya. Terus yang keempat concentration. Nah, orang-orang yang depresi ini akan memiliki konsentrasi atau fokus yang menurun sehingga akan mempengaruhi dari aktivitas sehari-harinya. Nah, kemudian ada appetite. Appetite ini orang-orang yang memiliki depresi biasanya ia memiliki nafsu makan yang rendah sehingga dia akan lebih susah untuk makan dan juga memiliki berat badan yang menurun. Nah, psikomotor radiation ini untuk orang-orang yang depresi pasti memiliki psikomotor radiation yang sulit untuk melakukan sesuatu. Nah, yang paling parahnya lagi untuk orang yang depresi ini biasanya dia suicide, di mana dia akan mencoba untuk melakukan sesuatu kayak bunuh diri dan juga menyakiti dirinya. Nah, apa sih gejala utama dan tambahan dari depresi? Nah, depresi ini harus memiliki tiga dari gejala utama atau symptom dari depression. Contohnya yang pertama adalah mood depression, di mana seseorang itu harus mengalami kesedihan selama 2 minggu berturut-turut. Terus adanya kehilangan minat atau gembira, biasanya disebut dengan anhedonia dari lingkungan sekitar. Kemudian dia akan memiliki kekurangan energi yang mudah lelah, merasa sering lelah, seperti itu. Tidak melakukan aktivitas pun dia merasa lelah dan memiliki penurunan aktivitas akibat dia sering mengalami lelah tersebut. Nah, untuk gejala tambahan dari depression ini sendiri ada kayak konsentrasi yang berkurang, menurun, itu akibat dari gejala-gejala umumnya tadi segecap tadi, dan juga harga diri dan kepercayaan diri yang berkurang, anhedonia, terus juga gagasan tentang merasa bersalah dan tidak berguna, merasa dirinya paling tidak berguna, dan juga pandangan masa depan yang suram, merasa dirinya itu tidak berguna dan juga tidak memiliki masa depan. Untuk gagasan dan perbuatan yang membahayakan diri dan percobaan untuk membunuh diri, nah itu sudah di fase dari depression berat. Dan juga biasanya orang-orang yang depression ini memiliki gangguan tidur dan insomnia dan memiliki nafsu makan yang berkurang sehingga berat badan dari pasien akan berkurang. Nah, kriteria dari diagnosis berdasarkan dari PPDDGJ kedokteran jiwa ini ada episode ringan, sedang, berat tanpa psikotik, dan juga berat dengan psikotik. Di mana depression ringan ini sendiri eh, kita memiliki kriteria dua gejala utama, nah, seperti kayak mood depression, hilang minat, dan juga mudah lelah. Ini setidaknya memiliki dua gejala utama dan dua gejala tambahan. Sedangkan yang depression sedang ini kita ambil dari dua gejala utama dan tiga gejala tambahan. Dan depression berat ini dengan tanpa gejala psikotik ini biasanya dia tiga gejala utama dan empat gejala tambahan paling sedikit yang berangsur sehingga selama 2 minggu. Kemudian untuk episode depression berat dengan gejala psikotik ini, dia biasanya memenuhi kriteria seperti depression berat dan disertai dengan gejala-gejala psikotik seperti kayak waham, halusinasi, dan juga ilusi. Nah, untuk terapinya sendiri,
Karena disebabkan oleh serotonin yang meningkat, maka kita beri obat-obatan yang selektif serotonin reuptake inhibitor, seperti kayak sertalin dan juga fluoxetine. Nah, di sini kita juga bisa memberikan trisiklin, yaitu amitriptilin dengan dosis 25 mg 3 kali 1, sertalinnya 50 mg 1 kali 1, dan juga fluoxetinnya 20 mg 1 kali 1. Untuk terapi obatnya itu atau non farmakologi, kita bisa memberikan psikoterapi dan juga CBT, dan juga terapi intervensional, dan juga bisa dilakukan ICT. Ini dilakukan oleh dokter spesialis jiwa atau GJ. Nah, untuk depression berat yang bisa membunuh ini, kita harus rujuk ke dokter spesialis. Nah, berikut adalah referensi saya berdasarkan dari buku Ajar Psikiatri, dan juga berdasarkan dari Pusat Gangguan Jiwa, dan juga berdasarkan dari Handbook Clinic Physical Science Development pada Psychiatrist Clinic Science Edition 2 di Jakarta. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.